Kalau ngomongin soal bengkel spesialis mobil rotary, yang terbayang mungkin RE Amemiya. Karena memang mereka dari tahun 80-an udah aktif bikin mobil. Bahkan sempat ikut JGTC dan mobilnya diabadikan dalam seri video game Gran Turismo. Tapi selain RE Amemiya, ada bengkel spesialis rotary lain yang seangkatan dan masih eksis dalam ngebikin mobil street tune yang ampuh. Dia adalah Fujita Engineering. Fujita Engineering berdiri di Sakai, sedikit di selatan Osaka, oleh seorang maniak mesin rotary yang bernama Yoshiharu Fujita. Tahun berdirinya sendiri masih abu-abu. Beberapa sumber bilang Fujita Engineering berdiri pada tahun 1982. Tapi di sisi lain ada catatan lain yang menyebutkan bahwa sebelum tahun 1982, Fujita Engineering sebenarnya udah ada. Tapi perlu diketahui bahwa Fujita Engineering adalah satu dari 4 pelopor dalam hal ngoprek mobil bermesin rotary di Jepang, selain Fanny Racing, Crystal Auto, dan tentu aja RE Amemiya. Dan merupakan salah satu touring house angkatan pertama yang udah tentu legend banget. Fujita Engineering mengelola 3 brand untuk menunjang usaha yang mereka jalanin, yaitu FIT atau Fujita Engineering Evolutional Development yang merupakan brand part aftermarket bikinan Fujita Engineering. Kemudian Aflux yang merupakan brand body kit bikinan mereka sendiri. Dan Sonic, yaitu brand ekosistem yang mereka buat juga. Ceritanya sendiri cukup panjang, kita mulai dari awal berdirinya Fujita Engineering. Fujita Engineering pertama kali hadir di peta persaingan antar touring house di Jepang ketika ikut event Option GP pada akhir 1981. Event itu digelar oleh Option Magazine setelah penyelenggaraan Yatabi Speed Trial pertama di tahun yang sama. Option ngumpulin touring house dan beberapa orang yang dikenal di suatu daerah yang punya skill ngoprek mobil untuk bertarung di sirkuit Tsukuba. Format balapannya sendiri terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi race selama 30 menit dan dilanjut dengan sesi race lagi selama 45 menit. Yang pertama kali finish setelah timernya habis, dialah yang dijadiin pemenang. Memang mirip-mirip event endurance karena memang tujuannya untuk menentukan siapa bengkel terbaik yang bisa dipilih customer untuk bikin mobil yang kenceng iya, tapi awet juga iya. Pesertanya ada banyak, ada Essential, Komiya Garage, bahkan sampai Trust dan RE Amemiya juga hadir dengan mobil demo car mereka. Bengkel lain juga ada yang ikut sih, total ada 12 mobil yang ikutan event ini. Waktu itu, Fujita-san juga hadir dengan mobil jagoannya, yaitu sebuah Mazda RX-7 Savana SA22C. Mobil itu sebenarnya nggak dituning terlalu pol. Mesin 12A-nya masih standar, cuma di overhaul doang. Dan yang dimainin cuma di bagian suspensi supaya mobilnya tetap antang waktu dibawa di Tsukuba. Dan dibawa langsung oleh salah satu petingginya Fujita Engineering waktu itu yang bernama Koji Fujikawa. Di race pertama, mobil ini start di posisi ke-9 dan finish di posisi ke-4. Dan di race kedua, start di posisi ke-4 dan finish di posisi ke-5. Lanjut ke tahun 1984, Fujita Engineering muncul lagi di acara Carboy Zero to 1000 yang diselenggarakan oleh Carboy Magazine. Mereka bawa mobil baru yang udah diriset sejak tahun 1982, yaitu sebuah Mazda RX-7 SA22C Matic. Fujita-san pengen ngebuktiin kalau mobil Matic juga bisa kencang. Makanya ia bertekad untuk bangun mobil Matic. Mesin mobil itu diswap pakai mesin 13B dari Mazda Cosmo, karbu pakai Weber 48, dan turbo pakai produk dari HKS lengkap dengan intercooler juga pakai HKS. Tahun 83, mobil street tune yang dipasangi bolt-on turbo kayak gini udah wah banget. Mengingat pada masa itu, turbo merupakan teknologi yang baru di kalangan tuning house di Jepang dan merupakan counter yang pas buat mobil naturally aspirated manual pada masanya. Ngomongin soal hasilnya, 0-400 meter tuntas dalam waktu 12,166 detik dan 0-1000 meter tuntas dalam waktu 22,655 detik. Mobil itu sukses besar dan laku pada tahun 1986. Setelah itu, Fujita-san fokus ngoprek Mazda RX-7 FC. Setelah 2 event yang mereka ikuti itu,
bengkel mereka makin terkenal, dan Fujita Engineering dapat banyak orderan untuk ngorek Mazda RX-7 FB atau SA22C, dan disusul orderan untuk ngedesain Mazda RX-7 FC juga sampai periode 90-an. Ngomongin soal Mazda FC-nya, sebenarnya Fujita Engineering juga punya Jaguar FC warna hitam. Mobil ini pernah dicoba di Yatabe sekitar tahun 1995 dan bisa ngeraih top speed sebesar 277,992 km/jam. Perlu diketahui bahwa kondisi mobil ini hampir standar. Ubahnya mirip-mirip kayak yang dilakuin Tops dengan Soarernya pada waktu itu. Untuk RX-7 FD-nya, mereka punya 2-3 democar yang dibangun dengan spesifikasi yang cukup oke. Yang paling awal mereka bangun adalah sebuah FD3S warna merah yang udah ada sejak tahun 1998. Power mobil ini sekitar 300-an horsepower yang dihasilkan dari mesin 13B 2 rotor yang dipasangin internal part bikinan mereka sendiri, yaitu Fit. Sisanya standar. Ajaibnya, mobil ini hampir nyentuh speed 300 km/jam di Yatabe di tahun yang sama. Pada awal 2000-an, acara yang lagi naik adalah Dewan GP yang waktu itu bentuknya masih sebuah segmen di video option. Kemudian yang kedua ada Hot Version dan Base Motoring dengan Challenge Fun Race, Toge Battle, dan Time Attack-nya. Trennya ya 3 acara itu. Touring House yang dulunya spesialis bikin mobil untuk top speed trial dan drag race, mau nggak mau harus tetap keep up supaya tetap dilirik oleh media, termasuk Fujita Engineering. Mereka juga ikut bikin mobil untuk Toge Battle dan Time Attack yang di kemudian hari, mobil-mobil itu akan dikenang sebagai monster Toge yang paling memorable. Langkah Fujita Engineering untuk bikin monster Toge sendiri nggak mudah, soalnya lawan mereka udah pada jago. Ada M-News, MCR, JS Racing, Jun, dan bahkan REA Memiya yang udah top untuk urusan bikin mobil-mobil buat Toge Battle. Tapi untungnya, Fujita Engineering udah milih jalan yang benar dari awal. Mereka biasa ngoprek mobil Mazda bermesin rotary yang terkenal ringan, lincah, dan kebut di kelasnya. Di bawah top speed trial bisa, drag race bisa, dan time attack juga bisa. Jadi bisa-bisa aja kalau dipakai buat Toge Battle di acara Base Motoring maupun Hot Version. Mereka melakukan research gila-gilaan terhadap mobil-mobil dengan basis Mazda RX-7 FD. Satu mobil yang nantinya akan cetak rekor adalah sebuah Mazda RX-7 FD warna abu-abu dengan hood warna hitam. Mobil ini udah di-research oleh Fujita Engineering sekitar tahun 2006. Penampilan pertamanya adalah di sebuah event Challenge Time Attack yang dilaksanakan di sirkuit Tsukuba oleh Base Motoring. Modifikasi yang dilakukan oleh Fujita Engineering sendiri sangat on point. Mesinnya masih pakai mesin 13B bawaan mobil, cuma internal partnya yang diganti pakai produk dari Fit. Kemudian turbo pakai HKS T04S. Powernya sekitar 420 PS atau 410-an horsepower. Untuk bagian luar, body kit pakai body kit Aflux bikinan Fujita Engineering sendiri. Sayangnya nggak ada catatan pasti berapa lap time mobil itu di sirkuit Tsukuba. Tapi yang jelas di bawah 1 menit. Di tahun yang sama, Fujita Engineering juga ikut acara Toge Battle dari Hot Version yang dikenal dengan nama Mau Battle, atau nantinya akan diterjemahkan oleh media barat menjadi Battle of Demon King, dengan tujuan untuk mengetahui siapa touring house yang bisa bikin monster Toge yang paling kenceng. Fujita Engineering dengan FD warna abu-abunya merupakan rival berat dari FD-nya REA Memiya. Dari tahun 2006 sampai 2007, mereka selalu kalah dengan FD-nya REA Memiya. Dan di tahun 2008, Fujita Engineering malah makin apes, di mana mereka bahkan nggak sampai semifinal karena udah dikalahin duluan sama S2000-nya JS Racing, bahkan di 2 run berturut-turut. Gagal meraih gelar Demon King pada tahun 2008, Fujita Engineering terus nyoba lagi. Tapi waktu REA Memiya udah gak fokus dengan Mau Battle ini, muncul 2 musuh berat lain, yaitu Arvo dengan jagoannya sebuah S2000 dan JS Racing yang juga pakai S2000. Sampai akhirnya menyisakan JS Racing dan Fujita Engineering yang kerap bertemu di final. Fujita Engineering bisa ngerasain gelar The Demon King pada tahun 2013, ketika mereka akhirnya bisa ngalahin JS Racing di final. Tapi kemenangan Fujita Engineering di tahun 2013 itu bisa dibilang kalah seru dengan persaingan dengan JS Racing di tahun 2015 sampai 2016. Di tahun 2015 itu, beban dari Fujita Engineering sangat berat. Lawan-lawannya di Mau Battle kali ini sama-sama berat. Ada Asis yang bawa BMW E92,
Revolution yang bawa GT86, dan JS Racing yang ngebawa S2000-nya, yang jadi maskot bengkel. Perlu diingat, S2000-nya JS Racing waktu itu pegang rekor waktu overall di Gunsai dengan time 25,037 detik. Sementara Fujita Engineering masih bawa RX-7 FD warna abu-abu yang jadi andalan mereka. Tapi powernya udah di-upgrade lagi jadi 460 PS atau sekitar 450-an horsepower. Pada babak pertama, Fujita Engineering akan menghadapi 86-nya Revolution. Formatnya masih sama dengan mau battle di tahun-tahun sebelumnya, yaitu main kucing-kucingan selama 2 ronde. Di run pertama, 86-nya Revolution jadi lead dan hasilnya imbang. Di run kedua, gantian FD-nya Fujita Engineering yang jadi lead, dan hasilnya FD-nya Fujita Engineering menang. Di final, Fujita Engineering akan menghadapi S2000-nya JS Racing yang berhasil ngalahin S92-nya Asus. Tapi di laga final itu dibatalkan karena kondisi track yang udah gelap. Akhirnya, Fujita Engineering dan JS Racing sama-sama memenangkan Mau Battle tahun 2015. Tapi, Hot Version nggak ngebiarin persaingan itu jadi anti klimaks. Mereka mempertemukan JS Racing dan Fujita Engineering pada bulan April tahun 2016 untuk mengulang laga final. Lagi-lagi, mereka berdua sama-sama bersaing dengan sengit. Catatan waktunya makin tajam, dan udah main di angka 24 detik besar sampai 25 detik kecil. Tapi begitu diadu lagi dengan cara kucing-kucingan, hasilnya kembali draw. Laga JS Racing versus Fujita Engineering ini udah kayak laga super klasiko. Sengit banget. Pada tahun 2017, Fujita Engineering nongol di video option volume 277. Dengan 2 mobil sekaligus, yaitu RX-7 FD Nurspec warna merah dan RX-7 FD warna abu-abu yang beberapa tahun lalu dipakai buat Toge Battle. Mereka bersaing dengan Blitz, M-News, Fujimura Auto, Rocket Dancer, dan Material Auto Factory dalam sebuah challenge dengan cara diadu catatan waktunya di trek Toge uphill atau trek yang menanjak. Untuk FD yang warna merah, speknya kurang lebih sama seperti yang warna abu-abu, tapi mungkin versi paket hematnya, sehingga powernya sekitar 430 PS atau 420-an horsepower. Dan ingat, ini FD warna merah yang mereka punyai sejak akhir tahun 90-an. Sementara mobil warna abu-abu di-upgrade lagi sampai powernya nyentuh 510 PS atau 500-an horsepower. Untuk timenya, FD 3S warna merah mampu melap trek Toge tersebut dalam waktu 31,165 detik. Sedangkan yang warna abu-abu lebih kencang lagi, timenya 28,957 detik. Mobil ini sangat impresif mengingat lawan-lawannya waktu itu rata-rata timenya di 32 detik. Yang paling mendekati cuma Supra MK4-nya Material Auto dengan time 29,1 detik. Itu pun Supranya udah Supra spek track day yang powernya tembus 600 horsepower. Dan di tahun 2018, mobil FD abu-abu itu kembali nongol di acara Mau Battle-nya Hot Version. Tapi di waktu itu, masing-masing tuning host punya goal yang sedikit beda, yaitu mecahin rekor waktu di Gunsai. FD abu-abu yang udah dikenal sebagai The Demon King ini juga sama, dan waktu itu dibawa oleh Nobuteru Taniguchi untuk mecahin rekor. Awalnya, Nobsan rada pesimis karena bobot mobil ini kurang optimal, karena bensinnya full, jadi terlalu berat. Tapi begitu digeber, hasilnya bikin geger. Mobil itu mampu nuntasin trek Gunsai dalam waktu 24,672 detik. Dan ingat, lawan-lawannya waktu itu masih main di angka 24,9 detikan. Rekor itu semakin mengukuhkan FD abu-abu ini sebagai The Demon King. Dan nama Fujita Engineering masih diperhitungkan sebagai salah satu tuning host terbaik di Jepang. Sebuah hal yang sulit mengingat mereka mempertahankan gelar ini selama hampir 40 tahun. Kesuksesan mereka nggak berhenti cuma dengan bikin mobil kenceng aja, tapi juga sukses dalam mempertahankan unit bisnis yang lain. Seperti bisnis pembuatan body kit di bawah brand Aflax yang variannya makin banyak, bisnis part aftermarket di bawah brand Fit yang sukses juga sampai ke Amerika Serikat, dan brand muffler Sonic juga. Kalau ngomongin soal bedanya dengan REA Memiya, sebenarnya mereka berdua ini termasuk bengkel yang bisa dibilang tradisional dalam hal ngorek mesin, tapi stylenya beda. Fujita Engineering ini lebih ke mengoptimalkan potensi dari mesin standarnya tanpa ngubah yang macam-macam.
Keep it simple tapi hasilnya juga kencang. Udah kebukti di banyak pengujian yang dilakuin oleh berbagai majalah otomotif. Fujita Engineering juga kebanyakan main di mesin rotary 2 rotor. Beda dengan RE Amemiya yang banyak main di mesin rotary 3 rotor dan eksperimennya banyak banget.